Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Pratama, NIM 1119004 dari kelas HKIA. Yang saya hormati Bu Diahrini Susanti MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Keluarga, dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai potret keluarga dari Bapak Dedi. Langsung saja, pertama saya akan menjelaskan mengenai identitas keluarga Bapak Dedi. Nama ayah yaitu Dedi Septianton, berusia 36 tahun, berasal dari suku bangsa Jawa yang beragama Islam, dan pendidikan terakhirnya yaitu SD atau sekolah dasar. Pekerjaannya sebagai seorang supir dan beralamat di Dukuh Nolo RT 3 RW 2 Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Sedangkan berikutnya yaitu nama Ibu Lili Rinawati, berusia 32 tahun, berasal dari suku bangsa Jawa yang beragama Islam. Pendidikan terakhirnya yaitu sekolah menengah pertama dan bekerja sebagai seorang penjahit. Beralamat di Dukuh Nolo RT 3 RW 2 Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari keluarga Bapak Dedi. Jadi keluarga Bapak Dedi ini tinggal di sebuah pedesaan kecil yang masih banyak perkebunan dan tanah kosong di daerah bagian timur Kabupaten Pekalongan. Rumah Bapak Dedi ini berwarna putih dengan menggunakan keramik warna coklat. Dan bagian dalam rumah beliau yang ditempati terdiri dari ruang tamu yang luas, 3 kamar tidur berukuran sedang, 1 tempat sholat berukuran kecil, 1 tempat gudang berukuran kecil, serta kamar mandi yang berhubungan juga dengan dapur, dan sumber air yang digunakan oleh beliau adalah mengandalkan PDAM yang berasal dari swadaya masyarakat Dukuh Nolo Desa Kalirejo. Bapak Dedi dan Ibu Lili mempunyai 2 orang anak, yang keduanya berjenis kelamin perempuan. Anak pertama dari mereka bernama Lydia yang masih berusia 7 tahun dan masih duduk di bangku SD atau MI kelas 1. Sedangkan anak kedua dari mereka bernama Nadia yang masih kecil, tepatnya berusia 3 tahun dan baru saja duduk di bangku PAUD. Pelaksanaan wawancara penulis yaitu bertempat di rumah Bapak Dedi, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat berdasarkan perspektif orang tua, menurut penuturan Bapak Dedi, beliau dan istrinya berharap agar kedua anaknya dapat menjadi anak yang soleha, memiliki kepribadian yang baik, dan bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi sehingga kedua anaknya tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dibandingkan kedua orang tuanya. Bapak Dedi dan Ibu Lili berkata bahwa mereka walaupun susah payah bekerja dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, namun mereka akan berusaha sekuat mungkin agar bisa memberikan pendidikan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Mereka juga selalu memberikan bimbingan agar anaknya itu selalu sopan terhadap orang yang lebih tua, rukun terhadap teman-temannya, dan tidak boleh meminta sesuatu dari teman dan orang lain, atau dalam bahasa Jawa sini disebut yaitu tidak boleh celemet atau mintaan. Sebagai orang tua, Bapak Dedi dan Ibu Lili, apabila anaknya, terutama anak pertamanya yang bernama Lydia itu tidak mencapai prestasi yang diharapkan orang tuanya, maka beliau tidak akan marah. Menurut mereka, yang penting adalah kejujuran, bukan hasil yang tercapai, tapi dari kecurangan atau mencontek, sehingga mereka selalu memberikan semangat dan motivasi belajar. Selain itu, mereka juga akan memberikan hukuman kecil, yaitu dengan menambah waktu belajar mereka setiap harinya saat di rumah. Namun, apabila anaknya tersebut bisa memenuhi harapan kedua orang tuanya, maka mereka seringkali memberikan reward atau hadiah berupa liburan ke tempat wisata di sekitar daerah Pekalongan, agar anaknya tersebut merasa bahagia dan tidak jenuh karena di rumah saja setiap harinya.
Saat Bapak Dedi mendapati anaknya melanggar aturan yang dibuat olehnya, kedua orang tua memaklumi, tetapi selalu ditegur, diarahkan, dan seringkali diberikan hukuman yang bisa membangun karakter dan menuntun karakter anak itu sendiri. Hukuman yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi anak. Intinya, mereka selalu memberikan hukuman yang bermanfaat bagi anaknya ke depan dan agar anak merasa bahwa aturan yang dibuat orang tuanya itu harus dipatuhi. Tidak tidak boleh tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh orang tuanya, karena sebenarnya hal itu harus dimulai dari diri kedua orang tuanya yang harus memberikan contoh kedisiplinan. Dalam hal mengelola keuangan anak, Bapak Dedi dan Ibu Lili seringkali memberikan wewenang terhadap anak pertamanya agar bisa mengelola keuangan sendiri dalam sehari-hari. Sedangkan untuk anak keduanya, dikarenakan masih sangat kecil, maka orang tuanya yang mengatur sesuai dengan kebutuhan anaknya tersebut. Akan tetapi mereka tetap memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada anaknya untuk hemat dan rajin menabung dengan menyiapkan tabungan seperti celengan berbentuk ayam, supaya kedua anaknya dapat menyisihkan dari sisa uang jajan yang diberikan dalam sehari tersebut. Kemudian jika dilihat dari perspektif anak, yaitu anaknya yang bernama Lydia yang merupakan anak pertama dari Bapak Dedi dan Ibu Lili yang masih berusia 7 tahun dan masih menduduki sekolah SD atau MI kelas 1 itu, dalam kehidupan sehari-hari Lydia termasuk anak yang aktif, ceria, dan mudah bersosialisasi terhadap teman-temannya. Lydia merupakan anak yang rasa ingin tahunya lebih tinggi dibandingkan anak seumurannya. Terkadang hal tersebut membuat dirinya lebih banyak bicara, akan tetapi itu sebagai wujud keingintahuannya terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya. Kata orang tua yang selalu diingat oleh Lydia adalah, belajarlah yang rajin agar tidak menjadi seseorang yang menyesal di hari tua karena kebodohannya, dan jadilah orang yang baik kepada semua orang, serta harus selalu sopan terhadap orang yang lebih tua darinya. Oleh sebab itu, ia berusaha melakukan atau melaksanakan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, karena menurutnya orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ia juga selalu tunduk terhadap kedua orang tuanya apabila merasa salah, karena dia takut apabila melihat orang tuanya marah. Rasa takut itu menurutnya merupakan modal utama sebagai wujud bakti kepada orang tua. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, dilihat berdasarkan observasi bahwa pada saat penulis melakukan wawancara secara tidak langsung, keluarga Bapak Dedi menyambut secara baik dan gembira, disebabkan mereka sebelumnya tidak pernah diwawancarai seperti itu. Bapak Dedi sendiri merupakan orang yang murah senyum, baik hati, dan ramah. Hal itu terlihat saat kedatangan penulis untuk melakukan wawancara dengan beliau. Pada saat itu, Ibu Lili juga menyambut saya dengan baik, dengan menyiapkan beberapa hidangan kepada kami seperti teh hangat dan makanan ringan lainnya. Tidak hanya itu, Bapak Dedi dan Ibu Lili juga sangat terbuka dengan segala jawaban yang diberikan saat diwawancarai oleh penulis. Kemudian kesimpulan sementara atau analisa yang dapat diambil yaitu bahwa keluarga Bapak Dedi sudah terpenuhi dalam hal fungsi keluarga, yang diantaranya yaitu mengatur, memelihara, melindungi, dan mendidik keluarganya agar menjadi orang yang baik dan rukun kepada semua orang. Kemudian, nilai sosial yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya juga sudah cukup efektif dalam mendidik karakter anaknya untuk kedepannya, dengan menanamkan pesan terhadap anaknya agar selalu rajin ibadah dan belajar setiap harinya. Itu sudah beliau tanamkan sejak dini pada anaknya. Tidak hanya itu, metode dan nilai-nilai yang digunakan keluarga Bapak Dedi juga sangat baik, dikarenakan mereka mampu menyemangati dan memotivasi anaknya agar memiliki karakter atau kepribadian yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.